Perkenalkan, nama saya Putri Repayanti Simanjuntak dengan NIM 240104015. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbaikan nilai UTS saya, tentang evaluasi strategi yang berjudul pengendalian strategi sekolah dan dalam peningkatan disiplin etika peserta didik di SMP Negeri 1 Tarutung. Menjadi latar belakangnya adalah peningkatan disiplin dan etika peserta didik merupakan salah satu fokus penting dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah menengah pertama yang menjadi fase krusial pendidikan karakter remaja. SMP Negeri 1 Tarutung dipilih sebagai lokasi mini riset karena sekolah ini dikenal memiliki tradisi tata tertib yang kuat serta komitmen yang tinggi dalam membangun perilaku positif di kalangan siswanya. Sebagai salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Tapanuli Utara, SMP Negeri 1 Tarutung terus berupaya menciptakan lingkungan belajar yang aman, tertib, dan beretika melalui berbagai strategi pengendalian yang dirancang secara sistematis. Beberapa implementasi konkret yang diterapkan di SMP Negeri 1 Tarutung untuk meningkatkan disiplin dan etika peserta didik. Yang pertama yaitu pembiasaan apel pagi dan penghormatan bendera. Siswa mengikuti apel rutin untuk menanamkan kedisiplinan, ketepatan waktu, dan rasa hormat. Yang kedua yaitu pembiasaan salam dan sapa. Siswa dan guru saling menyapa setiap pagi untuk membentuk budaya sopan santun dan etika sosial. Yang ketiga, program piket OSIS. OSIS melakukan pengawasan harian di gerbang dan lingkungan sekolah, mencatat pelanggaran ringan seperti keterlambatan dan ketidaklengkapan atribut. Yang keempat yaitu penghargaan dan reward. Siswa yang menunjukkan perilaku disiplin dan etis diberikan penghargaan setiap semester sebagai motivasi positif. Yang kelima, pembinaan khusus oleh guru BP dan BK dan wali kelas. Siswa yang memiliki catatan pelanggaran berulang mengikuti sesi pembinaan personal atau kelompok kecil. Dan yang terakhir, koordinasi dengan orang tua. Orang tua dilibatkan untuk menangani siswa yang berulang kali melanggar aturan melalui panggilan, pertemuan, dan sosialisasi tata tertib. Fokus mini riset adalah mengamati strategi pengendalian yang ada di SMP Negeri 1 Tarutung. Yang pertama yaitu penerapan tata tertib harian seperti kehadiran, ketepatan waktu, penggunaan seragam, dan perilaku di lingkungan sekolah. Yang kedua, mekanisme pembinaan karakter, baik melalui kegiatan rutin seperti apel pagi, pembiasaan salam dan sapa, maupun agenda khusus pembinaan siswa. Yang ketiga, peran guru BP atau BK, wali kelas, dan guru mata pelajaran dalam melakukan pengawasan pembinaan dan penegakan aturan. Dan yang keempat, koordinasi antar sekolah dan orang tua dalam menangani pelanggaran disiplin dan pembinaan etika. Disiplin peserta didik di sekolah. Disiplin sekolah adalah kondisi ketika peserta didik menunjukkan perilaku tertib, taat aturan, dan mampu mengatur diri sendiri dalam proses belajar. Seperti menurut Camara, disiplin adalah usaha untuk menciptakan kontrol diri dan kepatuhan terhadap norma-norma yang berlaku dalam sekolah. Etika peserta didik merujuk pada norma-norma perilaku yang diharapkan dalam konteks pendidikan, seperti sikap sopan santun, menghargai guru, kerjasama, tanggung jawab, serta kemampuan bersikap sesuai nilai moral. Pembinaan etika dilakukan dengan beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan keteladanan atau modeling. Guru menunjukkan perilaku positif yang dapat ditiru siswa. Yang kedua, pendekatan pembiasaan. Siswa biasanya melakukan tindakan etis dalam kegiatan rutin, misalnya salam, antri, atau berbicara sopan. Yang ketiga, pendekatan penguatan nilai, pemberian penghargaan dan konsekuensi pada perilaku tertentu. Yang keempat, pendekatan dialogis, membiasakan siswa berdiskusi tentang nilai dan dilema moral, sehingga mereka memahami alasan dibalik etika yang diterapkan. Strategi pengendalian adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan sekolah untuk memastikan seluruh kegiatan berjalan sesuai aturan, tujuan, serta standar yang telah ditetapkan. Dalam konteks sekolah, ada beberapa strategi pengendalian. Yang pertama, penyusunan tata tertib dan kebijakan disiplin.
Yang kedua, pengawasan oleh guru, wali kelas, dan guru BK. Yang ketiga, pencatatan dan evaluasi pelanggaran siswa. Yang keempat, komunikasi antara sekolah dan orang tua. Dan yang terakhir, program pembinaan dan intervensi perilaku. Strategi peningkatan disiplin dan upaya meningkatkan disiplin dan etika peserta didik membutuhkan strategi yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ada beberapa strategi. Yang pertama, strategi pembiasaan. Kebiasaan positif yang dilakukan secara konsisten akan membentuk karakter dan perilaku siswa. Yang kedua, strategi keteladanan. Guru merupakan role model utama. Keteladanan terbukti menjadi strategi kuat dalam membentuk etika siswa karena perilaku nyata lebih mudah ditiru daripada sekedar instruksi. Yang ketiga, strategi penguatan. Bahwa perilaku dapat dibentuk melalui pemberian penghargaan maupun konsekuensi. Dalam sekolah, strategi ini ditetapkan melalui reward punishment yang terukur. Selanjutnya, strategi komunikasi kolaboratif dengan orang tua. Efektivitas pengendalian disiplin meningkat ketika sekolah dan keluarga bekerja sama secara intensif. Yang terakhir, intervensi konseling dan pembinaan. Guru BK memiliki peran penting dalam memberikan konseling agar siswa menyadari kesalahan dan mampu memperbaiki perilaku. Strategi-strategi ini menjadi dasar dalam pengamatan terhadap bagaimana SMP Negeri 1 Tarutung menerapkan pengendalian untuk membangun disiplin dan etika siswa. Ada sedikit gambaran umum tentang SMP Negeri 1 Tarutung yang beralamat di Jalan Nahum Situmorang, Kelurahan Huta Toruan 5, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara. Di sekolah tersebut terdapat jumlah guru atau PTK yang sejumlah 35 guru dan siswa sebanyak 436 orang. Ada visi dari sekolah tersebut, yaitu menciptakan insan yang berkarakter unggul, berprestasi akademik dan non-akademik, berwawasan lingkungan, serta berlandaskan iman dan takwa. Misinya yaitu membentuk akhlak mulia dan karakter berdasarkan nilai agama. Yang kedua, mengembangkan potensi akademik dan non-akademik melalui pembelajaran aktif dan inovatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, aman, nyaman, dan kondusif. Dan lakukan kegiatan 5K, yaitu kebersihan, kerapihan, keindahan, keamanan, kekeluargaan, dan kerindangan. Dan yang terakhir, meningkatkan kecakapan atau life skill dan literasi digital. Beberapa bentuk kegiatan evaluasi strategi sekolah di SMP Negeri 1 Tarutung. Yang pertama, review buku pelanggaran siswa. Evaluasi dilakukan dengan meninjau buku catatan pelanggaran siswa di kantor BB atau BK. Buku ini mencatat semua pelanggaran mulai dari keterlambatan, ketidaklengkapan atribut, hingga perilaku tidak tertib di sekolah. Evaluasi melalui buku pelanggaran memungkinkan guru dan pihak kesiswaan untuk menilai tingkat disiplin siswa secara individual maupun kelompok, menentukan prioritas pembinaan untuk siswa yang sering melanggar, dan melihat tren perilaku siswa dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah strategi pembinaan berjalan efektif. Selanjutnya, yang kedua, pemantauan harian dan mingguan. OSIS bertugas melakukan pemantauan di gerbang sekolah setiap pagi. Pelanggaran yang dicatat langsung dikirimkan ke guru BB atau BK untuk dianalisis. Evaluasi mingguan dilakukan dengan menggabungkan data OSIS, laporan wali kelas, dan guru mata pelajaran. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi perilaku negatif yang muncul secara rutin, menyesuaikan strategi pengawasan agar lebih tepat sasaran, dan memberikan umpan balik cepat untuk perbaikan perilaku siswa. Keterlibatan berbagai pihak ini memastikan evaluasi strategi berjalan menyeluruh dan tidak hanya bertumpu pada satu sumber informasi. Yang ketiga, analisis laporan wali kelas dan guru mata pelajaran. Wali kelas dan guru mata pelajaran memberikan informasi tambahan tentang kehadiran, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap aturan di kelas. Kedua, interaksi sosial siswa dengan teman sebaya maupun guru. Perilaku siswa yang memerlukan perhatian khusus. Laporan ini melengkapi catatan OSIS dan buku pelanggaran sehingga evaluasi lebih menyeluruh dan objektif. Selanjutnya, rekapitulasi semesteran. Setiap akhir semester, seluruh catatan pelanggaran dikumpulkan,
diakumulasikan, dan dianalisis. Evaluasi semesteran bertujuan untuk melihat perkembangan perilaku siswa secara jangka panjang, menilai efektivitas program pembinaan karakter, dan menyusun strategi perbaikan bagi siswa yang belum menunjukkan peningkatan. Selanjutnya, penyampaian hasil evaluasi dengan rapat koordinasi guru, wali kelas, dan pihak kesiswaan untuk menentukan langkah tindak lanjut. Selanjutnya, komunikasi langsung dengan orang tua jika pelanggaran berulang atau serius. Dan yang ketiga, pemberian penghargaan bagi siswa yang disiplin sebagai motivasi positif. Adapun indikator keberhasilan strategi yaitu jumlah kredit poin pelanggaran siswa. Semakin rendah, strategi dianggap efektif. Kedua, peningkatan kedisiplinan, ketepatan waktu, kelengkapan atribut, dan sikap tertib. Yang ketiga, laporan wali kelas dan guru BP atau BK, perubahan perilaku siswa selama proses pembelajaran. Ketiga, penurunan jumlah pemanggilan orang tua menandakan keberhasilan strategi. Dan yang terakhir, pemberian penghargaan bagi siswa yang disiplin menunjukkan motivasi positif. Adapun hambatan-hambatan dalam pembelajaran. Yang pertama, siswa terkadang tidak jujur melaporkan pelanggaran. Kedua, koordinasi antar guru terkadang terlambat. Banyaknya siswa memperlambat proses evaluasi. Pengawasan rutin efektif mengurangi pelanggaran ringan. Kolaborasi OSIS, wali kelas, dan BP atau BK harus diperkuat. Penghargaan siswa berperilaku baik memberikan dampak positif, dan sistem pencatatan digital akan mempercepat analisis dan pengambilan keputusan. Adapun rekomendasi solusi atau perbaikan, yang pertama itu peningkatan sistem pencatatan digital, memudahkan pencatatan, rekap, dan analisis perilaku siswa. Yang kedua, penguatan kolaborasi guru dan OSIS, memastikan laporan cepat, akurat, dan tindak lanjut tepat waktu. Yang ketiga, peningkatan keterlibatan orang tua, komunikasi rutin mengenai perkembangan disiplin dan etika anak. Yang keempat, penguatan program penghargaan dan pembinaan positif, memperluas penghargaan dan memberikan pembinaan tambahan bagi siswa yang membutuhkan. Selanjutnya, evaluasi berkala dan fleksibel, melakukan evaluasi tambahan bila ada kasus mendesak dan menyusun laporan rinci untuk perbaikan strategi berikutnya. Sekian materi yang saya sampaikan tentang pengendalian strategi sekolah dalam peningkatan disiplin dan etika peserta didik di SMP Negeri 1 Tarogong. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.